Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Salma sebagai moderator dari kelompok 9 dan adapun rekan-rekan saya yaitu Nur Fahmi, Widya Febrianti, Nafkalia Sarah, dan Mulyana. Di sini kami akan membahas tentang pembelajaran berbasis multimedia. Dengan ini saya mempersilahkan kepada teman-teman saya untuk memaparkan materinya masing-masing. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan apa itu multimedia pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, multimedia pembelajaran adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan teknologi multimedia seperti audio, video, gambar, dan teks sebagai alat bantu dalam penyampaian materi pembelajaran. Tujuan dari multimedia pembelajaran adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan membuat proses pembelajaran lebih menarik, efektif, dan efisien. Dalam multimedia pembelajaran, peserta didik dapat belajar dengan cara yang lebih bervariasi dan personal, sesuai dengan preferensi belajar mereka. Peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, sehingga memudahkan mereka untuk mempelajari materi pembelajaran. Multimedia pembelajaran juga dapat membantu peserta didik untuk memahami materi pembelajaran dengan lebih baik, karena peserta didik dapat melihat dan mendengar dan membaca informasi secara bersamaan. Selain itu, multimedia pembelajaran juga dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, karena proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Beberapa contoh teknologi multimedia yang sering digunakan dalam multimedia pembelajaran antara lain video pembelajaran, audio pembelajaran, animasi, gambar, e-book, dan multimedia interaktif lainnya. Dalam penggunaannya, teknologi multimedia ini dapat dikombinasikan dan disesuaikan dengan jenis materi pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis multimedia pembelajaran. Jenis-jenis multimedia pembelajaran terbagi atas 7 bagian, yaitu yang pertama, multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah jenis multimedia yang memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi pembelajaran. Contohnya adalah simulasi interaktif, di mana peserta didik dapat memainkan atau mengeksplorasi model interaktif dari konsep dan fenomena yang sulit dipahami hanya dengan membaca atau mendengar. Interaksi ini dapat meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dan membuat proses pembelajaran lebih menarik dan lebih efektif. Yang kedua, multimedia hyperaktif. Multimedia hyperaktif adalah jenis multimedia yang berisi elemen yang sangat interaktif dan intensif seperti game interaktif, simulasi, dan latihan interaktif. Multimedia hiperaktif biasanya menampilkan elemen interaktif yang kompleks dan menuntut pemikiran peserta didik yang lebih tinggi dan memiliki tujuan untuk memperkuat pembelajaran aktif dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, multimedia linear. Multimedia linear adalah jenis multimedia yang memungkinkan peserta didik untuk mengikuti materi pembelajaran dalam urutan tertentu. Jenis multimedia ini biasanya terdiri dari video, audio, dan gambar yang diatur dalam urutan yang telah ditentukan dan disampaikan tanpa interaksi peserta didik. Yang keempat, multimedia presentasi pembelajaran. Multimedia presentasi pembelajaran adalah jenis multimedia yang digunakan untuk presentasi atau menyampaikan materi pembelajaran. Jenis multimedia ini biasanya digunakan oleh pengajar atau presenter untuk menyajikan materi dengan bantuan visual yang menarik, seperti grafik, animasi, dan gambar. Contohnya adalah seperti yang saya lakukan saat ini. Yang kelima, multimedia pembelajaran mandiri. Multimedia pembelajaran mandiri adalah jenis multimedia yang memungkinkan peserta didik untuk mempelajari materi pembelajaran secara mandiri tanpa bantuan pengajar. Jenis multimedia ini dapat berupa e-book, video pembelajaran, audio pembelajaran, atau aplikasi pembelajaran mandiri lainnya.
Jenis multimedia ini memungkinkan peserta didik untuk mempelajari materi pembelajaran secara fleksibel dan sesuai dengan waktu dan preferensi belajar mereka. Yang keenam, multimedia hyperaktif. Multimedia hyperaktif adalah jenis multimedia yang memungkinkan peserta didik untuk mengakses pembelajaran dengan lebih fleksibel dan interaktif. Jenis multimedia ini biasanya terdiri dari elemen seperti video, audio, gambar, dan teks yang disusun dalam struktur yang hierarkis atau berbentuk jaringan. Dan peserta didik dapat mengakses informasi dan konsep yang terkait dengan materi pembelajaran secara lebih bebas dan lebih fleksibel. Dan yang terakhir, yaitu multimedia virtual reality. Multimedia virtual reality adalah jenis multimedia yang memungkinkan peserta didik untuk memasuki dunia virtual dan mengeksplorasi materi pembelajaran dalam lingkungan virtual. Jenis multimedia ini dapat berupa permainan virtual, simulasi virtual, atau aplikasi pembelajaran virtual lainnya. Multimedia virtual reality dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dengan menciptakan pengalaman belajar yang realistis dan mendalam. Selanjutnya bagian C, yaitu multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif atau biasa disingkat dengan MPI adalah suatu aplikasi komputer yang berisi kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, simulasi secara terpadu dan sinergis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu di mana pengguna dapat mengontrol dan berinteraksi secara dinamis. Sumber suara dan video dapat disimpan, diproses, dan disajikan secara digital berkat teknologi komputer modern. Terdapat banyak model multimedia interaktif yang digunakan untuk tujuan pembelajaran. Di antaranya adalah tutorial, drill and practice, simulasi, instructional games, hybrid, Socratic, inquiry, dan informational. Adapun komponen-komponen interaktif multimedia yaitu yang pertama suara, yang kedua gambar, yang ketiga animasi, yang keempat video, yang kelima teks, dan yang keenam interaktivitas. Adapun beberapa contoh multimedia untuk pembelajaran online diantaranya Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, Vedena, Edmodo, Skologi, Pesona Edu, Fisikanet LIPI, Kelas Digital Rumah Belajar Kemdikbud, Laboratorium Maya Rumah Belajar Kemdikbud, dan lain sebagainya. Multimedia pembelajaran interaktif atau MPI memiliki karakteristik diantaranya yang pertama, memiliki lebih dari satu jenis media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Yang kedua, bersifat interaktif, yang berarti memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Dan yang ketiga, bersifat mandiri, yaitu yang berarti memberikan kemudahan pada setiap proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu bagian D, manfaat multimedia pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa dapat berinteraksi langsung dengan sumber belajar melalui media pembelajaran yang interaktif, dan mereka dapat melaksanakan pembelajarannya berdasarkan keterampilan unik, minat, dan waktu luang setiap orang. Yang kedua, minat belajar dapat dirangsang dan dibangkitkan dengan menggunakan bahan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, multimedia bersifat fleksibel dan interaktif. Adapun manfaat penggunaan multimedia pembelajaran secara umum adalah membuat proses pembelajaran lebih menarik, interaktif, mengurangi jumlah waktu pembelajaran, meningkatkan kualitas belajar siswa. Proses pembelajaran dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Dengan multimedia, materi pembelajaran dapat divisualisasikan dalam bentuk yang lebih menarik, sehingga dapat menumbuhkan hasrat pada diri peserta didik untuk belajar. Selain itu, penerapan multimedia juga bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pada proses pembelajaran.
Dengan media pembelajaran, maka kualitas belajar menjadi meningkat karena tidak hanya guru yang aktif memberikan materi kepada siswa, tetapi siswa juga dapat aktif di dalam kelas dan terlibat dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih mudah menerima materi yang disampaikan oleh guru. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan tentang tahap pengembangan pembelajaran multimedia. Prinsip pemilihan media dalam pembelajaran adalah media harus disesuaikan dengan tujuan belajar yang ditentukan dengan mengingat karakteristik khusus yang ada pada kelompok belajar. Sebelum membuat media pembelajaran multimedia, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mencari, menemukan, dan memilah media yang memenuhi kebutuhan belajar, menarik minat, sesuai dengan perkembangan, kematangan, dan pengalaman, dan dengan sendirinya yang sesuai dengan subjek yang dipelajari. Menurut UNESCO, pendidikan sebetulnya merupakan komunikasi terorganisasi dan berkelanjutan yang dirancang untuk menumbuhkan kegiatan belajar pada diri peserta didik, atau education as organized and sustained communication designed to bring about learning. Untuk itulah, UNESCO selanjutnya merekomendasikan 4 pilar dalam bidang pendidikan, yaitu: pertama, learning to know adalah proses belajar untuk mengetahui, memahami, dan menghayati cara-cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dari sinilah muncul sikap ilmiah, sikap ingin tahu sebagai pendorong untuk mencari jawaban atas masalah yang dihadapi secara ilmiah yang akhirnya mampu mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari kehidupan secara pribadi maupun berdampak pada lingkungannya. Kedua, learning to do adalah proses belajar melakukan atau mengerjakan sesuatu. Proses ini memberikan bekal-bekal kemampuan atau keterampilan untuk memecahkan masalah secara konkret dengan mempergunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses ini bisa juga disebut fase learning by doing atau belajar berbuat dan melakukan. Ketiga, learning to live together, memberikan kesadaran bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Sebagai makhluk sosial, semakin tinggi ilmu pengetahuan, selayaknya semakin tercipta kedamaian hidup, sikap toleransi antar sesama makhluk hidup, dan mampu menciptakan keseimbangan ekosistem lingkungannya. Berbagi atau sharing ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu perwujudan learning to live together ini. Dan yang terakhir, learning to be adalah proses di mana terjadi kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri, kemandirian, memiliki kemampuan emosional dan intelektual yang konsisten, serta mencapai tingkat kepribadian yang mantap. Pustekom 37 mengemukakan beberapa tahapan dalam pengembangan multimedia pembelajaran, yaitu: pertama, tahap analisis. Yang termasuk dalam tahapan ini yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yaitu materi yang disajikan harus cukup dan cakup. Materi yang cukup tapi dikaji secara mendalam akan memberikan informasi yang memuaskan dibandingkan banyaknya materi yang disajikan namun dangkal dalam kupasan. Analisis instruksional, kejelasan sasaran, kejelasan tujuan pembelajaran, kejelasan uraian materi, pemberian latihan dan umpan balik, pemanfaatan aspek pedagogis, ketetapan evaluasi, konsistensi antara tujuan, materi dan evaluasi, ketepatan contoh, ilustrasi, analogi, dan lain-lain harus dianalisis secara cermat. Selanjutnya, garis besar isi program atau GBIP. Penentuan garis besar isi program multimedia harus dipetakan agar tidak melebar dalam kupasan materi. Storyboard dalam hal ini sangat membantu sekali guna memberi gambaran kepada pengembang multimedia dalam merancang setiap jendela materi. Kedua, tahapan desain. Kemampuan estetika dalam tahapan desain sangat dominan karena akan berdampak kepada perwajahan dari media tersebut.
Penerapan ilmu komposisi mulai dari komposisi garis, bidang, warna, tekstur, dimensi, atau kedalaman, serta penentuan jenis font, penggarapan icon, button, benar harus dirancang secermat mungkin. Ketiga, tahapan produksi. Tahapan produksi mencakup penulisan skrip, penentuan serta pemilihan software pemrograman yang tepat, pengembangan logika pemrograman, tes dan debugging untuk menghasilkan premaster yang terus disempurnakan sebelum akhirnya dikemas secara utuh. Dan yang terakhir, tahapan implementasi. Tahapan ini berhubungan erat dengan pengguna atau user. Sejauh mana media tersebut tepat guna dan tepat sasaran, haruslah diuji coba terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan revisi pada bagian-bagian yang dirasa perlu, seperti troubleshooting, penulisan istilah, dan sebagainya, sebelum diproduksi secara massal. Kelebihan multimedia pembelajaran. 1. Dapat membesar benda yang lebih kecil dan tidak dampak oleh mata. 2. Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung secara cepat dan lambat. 3. Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh. 4. Multimedia pembelajaran dapat menarik indera dan minat murid dalam memahami sesuatu, karena merupakan gabungan antara panduan, suara, dan gerakan. Gabungan tersebut memudahkan murid memahami dan mengingat apa yang dipelajari dalam waktu yang lama. Kelemahan multimedia pembelajaran. 1. Hanya dapat berfungsi sesuai dengan yang diprogramkan. 2. Memerlukan peralatan multimedia yang cukup mahal. 3. Memerlukan peralatan minimal prosesor, memori kartu grafis, dan monitor. 4. Membutuhkan keahlian. 5. Mengembangkan memerlukan tim profesional. 6. Membutuhkan waktu yang cukup lama dalam perencanaan dan produksinya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari teman-teman saya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.